Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad P. Handoko Nurdigantara dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Kesejahteraan Sosial, angkatan 2021. Saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini sebelum masuk ke materi dan penjelasan, saya menjelaskan dari warga negara dulu. Warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang punya kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga. Pengertian tersebut diambil dari kata warga negara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Nah, di sini ada hak warga negara Indonesia khususnya. Jadi yang pertama itu ada kedudukan dalam hukum yang di pasal 27 ayat 1. Terus yang kedua, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak tercantum pada pasal 27 ayat 2. Yang isinya tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Terus yang ketiga ada hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan tercantum dalam pasal 28A. Isinya itu setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Terus yang keempat ada hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah tercantum pada pasal 28B ayat 1. Terus yang kelima ada hak atas kelangsungan hidup. Isinya setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Karena hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan sebagainya. Hak tersebut termuat dalam pasal 28C ayat 1. Yang ketujuh, hak untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan bernegara, dimuat dalam pasal 28C ayat 2. Terus yang kesembilan, perlakuan yang sama di depan hukum yang dimuat dalam pasal 28D ayat 1. Terus yang ke-10 itu ada hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk diperbudak. Yang ke-11 hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, termuat dalam pasal 28I ayat 1. Terus di sini ada contoh hak warga negara Indonesia. Di sini ada 6. Yang pertama itu ada setiap warga negara berhak memeluk dan menjalankan agama yang mereka percayai. Kedua, setiap warga negara berhak untuk menyuarakan pendapat mereka secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, setiap warga negara berhak untuk menerima pendidikan dan pengajaran. Terus yang keempat, setiap warga berhak untuk menikah. Yang kelima, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Yang keenam, setiap warga negara berhak untuk memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan mendapat perlindungan hukum. Terus di sini ada penjelasan tentang sebentar kewajiban warga negara Indonesia. Di sini meliputi wajib menaati hukum dan pemerintahan tercantum dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945. Isinya segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Terus yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Tercantum pasal 27 ayat 3 dengan bunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi ada kayak di sini tuh ada dari Kemenhan itu dibuat dengan adanya komponen cadangan. Jadi para warga masyarakat itu juga bisa membela negaranya.
kayak gitu. Jadi diwajibkan itu ada namanya wajib militer kayak gitu. Terus yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia antar orang lain. Dan pasal 28J ayat 1 yang berbunyi setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang keempat, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang tercantum pada pasal 28J ayat 2. Isinya, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Menyatakan setiap warga negara berhak wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi ini yang isi yang keempat ini, walaupun kita bebas tapi tidak semena-mena bebas seutuhnya kayak gitu. Jadi masyarakat juga yang mendengar ataupun yang melihat juga tidak tersinggung atau gimana pun kayak gitu, yang lebih mudahnya dilihat kayak gitu. Terus yang kelima itu ada wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara yang tercantum dalam pasal 30 ayat 1 yang isinya tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Di sini yang kelima itu maksudnya itu adalah mendukung gitu. Di sini mendukung kayak tadi ada beberapa yang di ayat bunyi di ayat ketiga gitu. Ada yang diwajibkan untuk wajib militer kayak gitu. Jadi ada beberapa negara kayak gitu. Kalau di Indonesia baru mulai ya dengan adanya wajib militer itu adanya komponen cadangan gitu. Tadi tahun selanjutnya ada begitu lagi mengadakan ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan negara. Jadi mendukung juga kayak gitu. Terus di sini ada contoh kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama tuh ada kewajiban untuk membayar pajak dan retribusi yang ditetapkan pemerintah baik pusat maupun daerah. Jadi itu kayak bayar pajak kendaraan, transport ataupun pajak rumah kayak gitu. Itu juga harus diwajibkan di tiap tahunnya. Itu pasti ada jangka habisnya dan jangka pendeknya kayak gitu. Terus yang kedua, kewajiban untuk menaati, tunduk dan patuh pada peraturan hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Jadi di sini kayak Indonesia tuh disebutnya negara hukum. Jadi kayak nggak dibilang tuh nggak semena-mena gitu, tidak sebebas seutuhnya seperti yang tadi hak dan kewajibannya itu yang di atas ayat keempat. Terus ada kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar di sekolah kayak gitu. Terus yang kelima ada kewajiban untuk melakukan pembelaan kedaulatan negara, membela negara pasti ada. Terus yang keenam kewajiban untuk tunduk kepada pembatasan atas hak kebebasan. Nah itu isi dari hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terus juga dua hal itu yang gak bisa dipisahin ya, biar dalam pelaksanaannya itu juga seimbang itu dan stabil kayak gitu. Mungkin itu aja penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah pengetahuan dan ilmu dari pembahasan hak dan kewajiban khususnya untuk warga negara Indonesia. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Handoko Nurdikantara undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.